Maura, apa yang terjadi? Paris dan Albert berjalan cepat menuju koridor rumah sakit malam itu dan Paris begitu cemas melihat Maura yang sudah menangis di sana. Sontak Maura dan Nico langsung menoleh ke arah sepasang suami istri itu. Tante Paris. Maura yang begitu ketakutan akan kondisi ibunya pun langsung menghambur memeluk Paris dan Paris pun membalas pelukan itu dengan begitu hangat. Bagaimana kondisi ibumu, Maura? Ibuku kritis, Tante, ibuku. Kata-kata Maura terhenti karena tangisannya namun akhirnya ia mampu menyelesaikan ceritanya. Paris pun meminta Albert untuk menemui dokter dan menanyakan kondisi ibu Maura sekaligus memberikan persetujuan untuk tindakan dan menjadi penjamin atas Ellie. Dan benar saja, dalam sekejap semuanya beres. Bahkan Albert tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan asal Ellie mendapatkan perawatan yang terbaik. Bahkan Albert pun meminta perawat untuk memindahkan Ellie ke ruang perawatan VIP sampai Maura pun tidak tahu harus berkata apa lagi. Kau tenanglah, Maura, ibumu akan baik-baik saja, terima kasih, Tante, terima kasih. Paris mengangguk sambil tersenyum. Sama-sama, Maura, oh ya, kenalkan ini suami Tante, panggil saja Om Albert. Apa kabar, Om Albert, aku Maura, maaf sudah membuat kalian repot semalam ini. Albert hanya mengangguk menatap Maura. Ini pertemuan pertama mereka dan melihat Maura, memang wanita itu cocok seperti cerita Paris, wanita muda yang cantik dan terlihat tangguh. Ini adikku namanya Nico, Tante. Aku Nico, Tante, Om, terima kasih sudah menolong ibuku. Bahkan Nico juga menunduk begitu sopan sampai Paris pun makin menyukai keluarga Maura. Semua orang pun tetap menunggu di sana dengan gelisah saat Ellie mendapatkan perawatan. Para dokter dan suster berusaha untuk menaikkan kadar elektrolit di tubuh Ellie agar kondisi Ellie bisa kembali stabil. Tidak banyak yang bisa dilakukan dan Paris juga tidak membahas apapun karena semua orang masih panik. Albert dan Paris pun menunjukkan keseriusan mereka dan menunggu di rumah sakit sampai pagi menjelang dan Maura begitu sungkan pada kedua calon mertuanya itu. Maafkan aku yang membuat kalian harus menunggu di sini, Om, Tante. Tidak masalah, kami juga ingin mengetahui kondisi ibumu, Maura, sahut Paris lagi dengan sabar. Sampai pagi itu, kondisi Ellie pun akhirnya mengalami peningkatan, walaupun masih harus dalam pengawasan ketat. Semua orang bernapas lega dan sekarang Paris pun akhirnya bisa membicarakan tentang persetujuan Maura di telepon. Maura, maafkan Tante yang seolah buru-buru, tapi kau sudah setuju dengan tawaran Tante kan? Kau mau menikah dengan anak Tante kan? Jantung Maura pun berdebar tidak karuan mendengar pertanyaan itu langsung dari Paris, namun Maura tidak bisa menarik kata-katanya lagi dan terpaksa hanya mengangguk. Aku. Ya, Tante, aku berjanji akan menjadi menantu yang baik. Tapi tolong ibuku, Tante, kau sudah berjanji akan membiayai transplantasi ginjal untuknya kan? Maura sudah melupakan harga dirinya saat ini karena apakah arti harga dirinya kalau nyawa ibunya tidak selamat? Maura benar-benar belum siap ditinggalkan oleh ibunya dan Maura akan melakukan apa saja agar ibunya sembuh. Paris sendiri langsung mengangguk dengan begitu yakin. Tante janji, Tante akan mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan ibumu. Tante juga ingin berkenalan dengan besan Tante kan? Maura lagi-lagi hanya bisa mengangguk dan Paris langsung memeluk Maura dengan kegirangan. Paris dan Albert pun segera pulang ke rumah dan Paris langsung meminta orang untuk menyiapkan semuanya karena Paris tahu Dylan tidak akan bisa menolak rencana Paris kali ini. Dylan sendiri sudah berangkat ke kantor pagi itu dan melangkah ke divisi pengembangan produk sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling mencari sosok menyebalkan yang ternyata hari ini tidak masuk kerja itu. Kemarin dia sudah pulang lebih cepat dan sekarang dia izin lagi padahal dia baru saja bekerja beberapa hari. Dia niat bekerja atau tidak, omel Dylan pada Jody. Katanya ada urusan keluarga, bos. Urusan keluarga apa? Besok kalau dia masuk akan langsung kupecat saja,
sahut Dylan yang kesal sendiri. Jody tidak menyahuti lagi, tapi Jody tahu kalau ucapan Dylan sama sekali tidak serius. Dylan pun bekerja sampai larut malam hari itu dan keesokan harinya saat Dylan mencari Maura, lagi-lagi Dylan berakhir kecewa. Dia izin lagi, apa-apaan Maura itu, dia benar-benar tidak niat bekerja, omel Dylan pada Jody lagi. Besok kalau Maura masuk, suruh dia langsung menemuiku. Baik, bos, sahut Jody. Dylan pun akhirnya berkutat dengan pekerjaannya sebelum ia pulang cepat hari itu karena Paris ingin bicara dengannya. Kau akan segera menikah, Dylan, seru Paris sore itu sampai membuat Dylan menganga tidak percaya. Apa, Ma, sial, kalau aku tahu Mama akan membahas ini, aku tidak akan pulang cepat. Mama serius, Dylan. Aku juga serius, Ma. Aku tidak mau menikah dengan siapapun. Kau akan menikah dengan wanita pilihan Mama, wanita itu sudah setuju menikah denganmu. Mama, wanita mana yang Mama bayar menjadi istriku? Hah, aku yakin Mama menggunakan uang kan? Kau tidak perlu tahu itu, yang jelas kau akan menikah, aku tidak akan menikah. Kau akan menikah, Dylan? Tidak, Ma, tidak akan. Mama akan menelepon orang suruhan Mama sekarang dan menghancurkan karir wanita alang itu, ancam Paris dengan serius. Dan Dylan pun langsung terdiam mendengarnya. Dylan menatap Paris dengan begitu kesal sebelum akhirnya ia bisa bicara lagi. Mama tidak berhak menghancurkan karir Skila, Ma, semua itu dia dapatkan dengan susah payah. Semua itu dia dapatkan dengan menjual tubuhnya, Dylan, dan Mama tidak sudi anak Mama berhubungan dengan wanita seperti itu. Bu, Skila tidak seperti itu. Kau juga tahu kalau Skila begitu tapi kau menolak kenyataan. Dylan, Mama tidak mau tahu, kau akan menikah atau besok kau akan melihat kehancuran Skila. Paris benar-benar tahu harus menyerang di bagian mana hingga membuat Dylan sama sekali tidak bisa berkutik dan akhirnya terpaksa setuju menikah. Tapi aku mau pernikahan ini tertutup. Tidak boleh ada yang tahu aku menikah selain keluarga dan tetangga. Itu syarat dariku atau tidak akan ada pernikahan sama sekali, Ma. Bahkan aku tidak akan berkomentar tentang wanita yang Mama pilih tapi penuhi syarat dariku. Tegas Dylan sebelum Dylan meninggalkan Paris begitu saja. Tentu saja Paris kesal pada Dylan karena Paris ingin memberikan pesta pernikahan yang pantas untuk Maura. Bahkan Paris sudah menyiapkan segalanya, namun kali ini Paris akan mengalah dan menuruti Dylan dulu karena yang paling penting adalah Dylan menikah. Paris pun langsung mengatur pertemuan antara Dylan dan Maura di ruang VIP restoran yang terletak di dalam sebuah hotel mewah malam itu. Jantung Maura sendiri tidak berhenti berdebar kencang namun ia benar-benar berdandan malam itu. Setidaknya kalau ia harus berkenalan dengan anaknya Paris, ia tidak mau terlihat terlalu buruk. Maura memakai gaun santai terbaiknya, gaun termahal yang ia punya dan gaun itu melekat cantik di tubuh Maura. Rambut panjang Maura digerai dan dibuat sedikit ikal di bagian bawahnya lalu Maura pun memoleskan make up tipisnya yang membuatnya nampak begitu cantik. Maura pun akhirnya pergi ke hotel itu sendirian karena Maura menyuruh Nico berjaga di rumah sakit. Albert dan Paris sendiri sudah menunggu di ruang VIP sedangkan Dylan memilih untuk datang sendiri karena ia masih terlalu kesal pada ibunya itu. Dylan pun baru saja keluar dari mobilnya dan melangkah ke arah lobi hotel saat sebuah sepeda motor butut melintas di depannya dan Dylan langsung fokus pada sepeda motor yang familiar itu. Apalagi saat akhirnya wanita pengemudi motor itu memarkir motornya dan turun lalu membuka helmnya. Tanpa sadar Dylan sampai menganga melihat rambut panjang itu tergerai begitu indah setelah helm wanita itu terlepas. Wanita itu meletakkan helmnya dan merapikan gaunnya dan dari belakang, wanita itu terlihat begitu menarik. Sampai saat wanita itu menoleh sekilas dan seketika Dylan pun menatap tidak percaya. Maura,
Pekik Dilan begitu kaget sekaligus terpana melihat Maura dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Maura sendiri juga langsung membelalak tidak percaya menatap Dilan yang entah mengapa bisa muncul terus di mana-mana. Anda, Dilan. Maksud saya, Tuan Dilan. Apa yang kau lakukan di sini dengan penampilan seperti ini? Hah? Kau mau menemui siapa? Jangan bilang menemui Om. Kau punya pekerjaan sampingan selain di kantor. Hah? Itukah sebabnya kau sudah tidak masuk bekerja selama beberapa hari? Kau benar-benar muahan, Maura. Maura yang tidak terima dikatai muahan pun langsung meradang. Jaga bicaramu, Pak. Kalau kau tidak mengerti apa-apa, jangan bicara begitu padaku. Lalu aku harus berpikir seperti apa melihatmu di hotel dengan penampilan seperti ini? Hah? Sembur Dilan galak. Kau izin dengan alasan ada urusan keluarga. Jadi apa urusan keluarganya ada di sini, di hotel ini? Aku bukan mau ke hotelnya tapi ke restorannya. Dilan tertawa mencemooh. Ke restoran? Lalu kau mau apa di sana? Jangan bilang kau dijodohkan dan akan dinikahkan seperti dalam drama-drama. Apa kau? Bagaimana kau tahu kalau aku akan menikah? Seru Maura keceplosan. Seketika Dilan yang tadi terus berbicara pun menutup mulutnya rapat-rapat. Apa kau benar-benar akan menikah? Dengan siapa? Mendadak Maura ingat kalau di perusahaan ada aturan harus single untuk karyawan baru. Karena itu Maura pun langsung meralat ucapannya. Bukan begitu, bukan aku, maksudku. Keluargaku ada yang akan menikah, ya, begitu. Dilan yang mendengarnya pun mengernyit. Mengapa kau gugup? Kau sedang berbohong, hah? Tidak, aku tidak berbohong, tapi... Belum sempat Maura menyelesaikan ucapannya, mendadak ponselnya sudah berbunyi dan melihat nama Paris di sana, Maura pun tidak mengangkatnya namun ia buru-buru berpamitan pada Dilan. Maaf, Pak, tapi aku buru-buru, permisi. Maura melesat secepat kilat meninggalkan Dilan sampai lagi-lagi Dilan begitu kesal. Maura, aku belum selesai bicara. Siapa yang mau menikah? Sial, lagi-lagi kau meninggalkan aku, Maura, seru Dilan yang segera menyusul Maura. Dilan berlari kecil sampai hampir saja menabrak seorang pelayan hotel yang sedang membawa troli berisi penuh barang. Astaga, maaf, Pak. Dilan pun hanya berdecak kesal dan baru saja akan melangkah mengikuti Maura lagi namun Maura sudah menghilang dari pandangannya. Sial. Mengapa dia begitu cepat menghilang seperti hantu? Geram Dilan sebelum ponselnya berbunyi dan Paris meneleponnya. CK, ada apa? Seru Dilan begitu ia mengangkat teleponnya. Kau di mana? Mama dan calon istrimu sudah menunggu di sini. Dilan makin menggeram kesal. Aku sudah di depan, Ma. Tapi dengarkan aku, Ma. Aku tidak mau ada drama berlebihan. Cukup mengenalkan kami dan sudah, jangan minta aku mengantarkannya pulang atau bersikap manis padanya. Aku bahkan tidak sudi bicara pada wanita yang Mama bayar itu. Paris yang mendengarnya pun mengembuskan napas kesalnya namun ia tetap tersenyum karena ada Maura di sampingnya. Cepat ke sini saja, Mama, tutup teleponnya, geram Paris yang langsung menutup teleponnya begitu saja. Maura sendiri yang sudah duduk di samping Paris masih begitu sibuk menenangkan napasnya karena tadi ia berlari kabur dari Dilan. Maura pun berharap ia tidak perlu lagi bertemu dengan Dilan dan tidak perlu menjelaskan apapun pada Dilan. Namun harapan Maura tidak menjadi kenyataan saat mendadak pintu ruang VIP terbuka. Albert dan Paris sudah menoleh duluan sambil tersenyum menatap anak mereka yang akhirnya datang. Nah, itu dia anak tante, Maura. Maura sendiri menelan salivanya dengan gugup sebelum ia menoleh. Tepat saat itu, Dilan pun sudah memasang ekspresi yang tidak ramah sambil memicingkan matanya wanita yang sedang duduk bersama kedua orang tuanya itu. Dan saat tatapan keduanya bertemu, keduanya pun langsung membelalak bersamaan. Dilan, ini Maura, calon istrimu, dan Maura, ini Dilan, anak tante, calon suamimu. 7. Dunia itu sempit. Ya, dunia itu sempit. Maura sudah paham, tapi mengapa sesempit ini sampai rasanya menyesakkan? Mengapa ujung-ujungnya Dilan lagi?
Sungguh Maura masih tidak percaya bahwa pria yang akan ia nikahi adalah Dylan. Dylan sendiri juga masih membelalak tidak percaya melihat Maura yang tadi menghilang ternyata ada di ruangan ini bersama kedua orang tuanya. "Apa yang kau lakukan di sini, Maura?" bentak Dylan. "Kau? Tidak mungkin Pak Dylan adalah anakmu kan, Tante Paris?" tanya Maura yang sudah bangkit berdiri dari kursinya. Namun Paris yang mendengarnya malah mengulum senyumnya senang. "Dylan memang anak Tante, Maura, dan kau akan menikah dengan Dylan?" "Aku menikah dengan Pak Dylan," pekik Maura lagi tidak percaya. "Iya Maura, Tante tahu kau dan Dylan sudah saling mengenal karena itu, Tante malah merasa kalau kalian memang adalah jodoh, haha, ayo, Dylan, duduklah." Paris menghampiri Dylan untuk mengajaknya duduk namun Dylan menepis tangan Paris. "Tunggu dulu, Ma, tunggu dulu, apa itu benar? Wanita yang akan aku nikahi adalah Maura?" "Benar, Dylan, Maura sudah setuju menikah denganmu dan kalian akan menikah secepatnya." "Tapi aku tidak mau menikah dengannya, Ma. Kita sudah sepakat, Dylan." "Sial, tapi bagaimana aku bisa menikahi Maura? Dia karyawan di perusahaanmu, justru itu bagus karena itu artinya Maura sudah memahamimu, aku benar kan, Albert?" Paris melirik suaminya dan Albert pun hanya memilih meneguk minumannya tanpa menyahuti apapun. Maura sendiri sudah tidak bisa berkata-kata dan hanya menatap Dylan dengan jantung yang sudah berdebar tidak karuan. Dylan sendiri juga masih menatap Maura dengan begitu tajam sebelum akhirnya Dylan dipaksa duduk di samping Maura. Maura sendiri disuruh duduk lagi di samping Paris dan Maura pun duduk dengan begitu tegang. Sungguh Maura ingin berteriak saat ini dan membatalkan pernikahan ini, tapi pengobatan ibunya tergantung pada Paris. Bagaimana ini? Menikah dengan Dylan adalah hal yang tidak mungkin Maura lakukan. "Jadi kau dan Maura akan menikah segera, Dylan. Setelah semua adik-adikmu datang, kita akan tetap mengadakan pesta keluarga untuk menyambut pernikahan ini." "Ah, Mama senang sekali melihat kalian bersama, Maura. Mulai sekarang kau panggil Tante dengan sebutan Mama ya." Paris tertawa sumringah menatap Maura namun Maura malah tidak bisa tertawa sama sekali, apalagi saat Dylan sudah meliriknya begitu tajam dari samping. Baik Dylan maupun Maura pun tidak punya selera makan malam itu dan mereka tidak saling bicara satu patah kata pun, malahan Paris yang tidak berhenti bicara dan tertawa malam itu. Sampai akhirnya acara makan malam itu selesai dan Maura meminta izin untuk pulang duluan. "Terima kasih banyak, Om, Tante, tapi aku permisi dulu." "Mau kemana kau?" seru Dylan tiba-tiba. Maura menahan napasnya sejenak karena tersentak kaget. "Aku mau pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Tapi aku membawa motorku. Besok biar Jody yang mengambil motormu ke sini, ayo." Dylan segera mencekal tangan Maura dan menariknya keluar dari ruangan itu. Albert dan Paris yang melihatnya sampai begitu cemas. Dylan terlihat sangat marah. "Dia tidak mungkin melakukan apapun pada Maura kan?" seru Albert. "Dylan bukan pria yang bisa kasar pada wanita, Albert. Lagi pula, tadi dia bilang tidak mau mengantar calon istrinya tapi tiba-tiba sekarang dia malah menawarkan diri mengantar Maura. Ini hal yang bagus kan?" sahut Paris dengan tatapan yang berbinar-binar. Namun Albert malah menggelengkan kepalanya menatap Paris yang sejak muda memang sudah begitu absurd itu. Di luar sana, Dylan sudah menarik Maura ke arah mobilnya sedangkan Maura terus menarik tangannya balik dan berusaha melepaskan diri dari Dylan. "Biarkan aku pergi, Tuan Dylan. Biarkan aku pergi. Aku sudah bilang aku akan mengantarmu pulang kan?" "Tidak, aku tidak mau, lepaskan aku, Pak." Namun Dylan tidak menyahuti lagi dan malah terus menarik Maura hingga akhirnya mereka tiba di mobil Dylan namun kemarahan Maura sudah diubun-ubun. "Lepaskan aku, Dylan," bentak Maura sambil menyentak kasar tangannya sampai Dylan sendiri pun membelalak kaget. "Kau memanggilku apa? Berani sekali kau memanggil namaku. Aku sudah berusaha bersikap sopan padamu tapi kau tidak mau mendengarkan aku." "Mendengarkan? Baiklah. Aku memang berniat mendengarkanmu tapi di dalam mobil karena aku tidak mau jadi tontonan di sini." Dengan cepat Dylan pun berhasil memasukkan Maura ke mobilnya dan langsung melajukan mobilnya pergi. "Turunkan aku, Dylan, sepeda motormu." "Persetan dengan sepeda motormu, Maura, jadi katakan, berapa banyak uang yang Mama berikan padamu untuk menikah denganku? Katakan."
Maura, aku akan memberimu lebih banyak asal kau membatalkan pernikahan ini. Maura membelalak mendengarnya. Apa maksudmu? Jangan pura-pura, Maura, aku tahu mamaku pasti memberimu uang kan? Aku tidak percaya ternyata kau wanita yang bisa dibeli dengan uang. Tutup mulutmu, Dylan, aku sama sekali bukan wanita seperti itu. Mendadak Maura yang tadinya kesal setengah mati pun merasa hatinya tertusuk. Mulut Dylan tajam sekali dan Dylan begitu tega menganggap Maura sebagai wanita yang bisa dibeli dengan uang. Lalu kau wanita seperti apa yang mau-mau saja menikah dengan pria yang tidak kau kenal? Hah, kita tidak saling mengenal, Maura, jadi bagaimana kita bisa menikah? Itu. Kau pikir aku menginginkan pernikahan ini? Aku juga tidak menginginkan pernikahan ini, jadi kita batalkan saja. Tidak bisa, aku tidak bisa membatalkan pernikahan ini, aku. Belum sempat Maura menyelesaikan ucapannya, namun Dylan yang terlalu kesal mendadak menghentikan mobilnya mendadak di pinggir jalan. Cit! Bannya bahkan berdecit saat Dylan melakukannya dan Maura sampai hampir terbentur dashboard mobil. Ah, apa yang kau lakukan, Dylan? Aku sudah terlalu kesal untuk mendengar penjelasanmu, Maura, jadi sekarang turun. Apa? Turun, ku bilang turun. Tapi kita ada di mana? Aku tidak tahu di mana ini, itu urusanmu. Maura, turun sekarang juga, bentak Dylan yang langsung membuka pintu mobil dan memaksa Maura turun. Maura pun akhirnya turun dengan tatapan tak percaya, namun Dylan benar-benar tidak peduli lagi padanya. Sial kau, Maura, kau benar-benar wanita muahan, seru Dylan sebelum ia menutup pintunya dan melajukan mobilnya. Kemarahan Dylan sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan saat ini Dylan sudah begitu emosi pada Maura. Maura sendiri yang ditinggalkan hanya bisa menatap mobil Dylan yang sudah menjauh itu dan air matanya pun menetes begitu saja. Hati Maura begitu sakit mendengar Dylan yang menganggapnya begitu buruk. Tapi tentu saja, semua orang pasti akan beranggapan sama pada Maura. Murahan, bisa dibeli dengan uang. Air mata Maura makin bercucuran sambil Maura memeluk tubuhnya sendiri yang kedinginan karena hawa malam yang menusuk. Ya, ini jalan yang sudah kau pilih. Maura, demi ibumu, kau sudah tidak bisa mundur lagi, gumam Maura sambil melangkah pergi dari sana walaupun ia tidak yakin di mana dirinya berada saat ini. Maura kembali tidak masuk kerja keesokan harinya karena Paris mengajaknya untuk mencoba gaun pengantin. Paris benar-benar memperlakukan Maura dengan sangat baik layaknya calon menantu yang sebenarnya. Kau cantik sekali, Maura, cantik sekali dengan gaun itu, apa kau suka, sayang, atau kita cari yang lebih sederhana saja, terserah padamu mana yang kau suka. Maura, Paris begitu pengertian dan tidak memaksakan kehendaknya pada Maura melainkan Paris selalu bertanya apa yang Maura mau. Sungguh Paris membuat Maura merasa begitu nyaman bersamanya. Maura pun tidak peduli lagi bagaimana Dylan dan tetap berjalan pada jalan yang sudah ia pilih. Maura sendiri akhirnya dikenalkan pada semua saudara Dylan yang semuanya pulang dari luar negeri ke Indonesia beberapa hari kemudian demi menghadiri pernikahan Dylan itu dan Maura pun merasa spesial. Tidak seperti drama terpaksa menikah yang ia tonton di mana pernikahan hanya dilakukan di kantor agama lalu sudah, yang penting sah. Tapi Paris tidak mau begitu dan semua anggota keluarga Dylan begitu menghargai Maura serta memperlakukan Maura dengan baik. Hai, Maura, aku Milea, saudara kembar Albert, senang bertemu denganmu. Tapi kalau Dylan macam-macam, beritahu aku saja, oke? Terima kasih, Milea, tapi kalian benar-benar kembar ya, kalian tidak mirip. Banyak yang bilang begitu, aku cantik sedangkan Dylan jelek. Maura mengulum senyum mendengarnya karena Maura tahu Milea tidak serius mengatakannya. Dilihat dari manapun, Dylan sama sekali tidak jelek, bahkan ketampanan Dylan sungguh di atas rata-rata. Seorang wanita muda lain yang sama cantiknya dengan Milea pun memperkenalkan dirinya juga dengan ramah. Hai, Maura, aku Milan, adiknya Kak Dylan dan Kak Milea, aku membantu Kak Milea di Amerika, tapi selamat ya, kau akan menjadi kakak iparku. Milan pun memeluk Maura erat dan Maura merasa sangat diterima oleh keluarga Dylan. Selanjutnya seorang pria muda yang sama rupawan seperti Dylan bernama Colin pun juga memperkenalkan dirinya. Hai, Maura, aku Colin, aku anak paling kecil, aku yang sekarang memegang perusahaan mama di Indonesia,
Tapi kita baru pertama kali bertemu karena kemarin aku masih sibuk di luar negeri. Kedepannya kalau kau butuh apa-apa, kau bisa mencariku juga. Ah, hai, Colin, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga, tapi apa benar kau masih 22 tahun? Umurku saja sudah 24 tahun, aku lebih tua darimu, haha. Mereka pun tertawa bersama dan Paris begitu senang melihat ketiga anaknya menyambut Maura dengan ramah. Jadi semuanya adalah anak mama. Maura, Dylan dan Milea adalah saudara kembar, umurnya sekarang 28 tahun, umur Milan 26 tahun. Sedangkan yang paling kecil Colin sudah berumur 24 tahun. Mama melahirkan setiap tahun waktu itu karena papamu begitu bersemangat membuat anak. Jadi umur mereka yang sebenarnya hanya selisih tidak sampai 2 tahun. Bayangan betapa repotnya mama waktu mengurus mereka, haha. Paris tidak berhenti bicara dan Paris benar-benar ibu mertua yang kocak dan menyenangkan sampai membuat Maura pun akhirnya terus tersenyum menyambut pernikahan ini. Berbeda dengan Dylan yang terus uring-uringan sampai membuat seisi kantor ketakutan karena hal kecil saja bisa membuat Dylan marah-marah dan membentak semua orang. Ditambah Maura yang tidak masuk begitu lama, namun Dylan tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh Maura. Jody sendiri belum tahu apa-apa tentang Maura. Jody hanya tahu kalau Dylan dipaksa menikah dan itu membuat bosnya menggila. Namun saat hari pernikahan tiba, Jody sampai membelalak kaget saat tahu pengantin wanitanya adalah Maura. Maura karyawan kantor itu yang akan menjadi istrimu, bos, pekik Jody tidak percaya setelah membaca papan kecil di tempat resepsi acara. Acara itu benar-benar sederhana di sebuah ruangan seperti kapel kecil dan benar-benar private. Hanya keluarga dekat Albert yang diundang sedangkan Maura hanya mengundang Kimi dan Nico sebagai saksi pernikahan. Tentu saja Kimi dan Nico begitu terkejut dengan semua ini. Kimi begitu memahami pilihan Maura namun Kimi masih syok mengetahui siapa suami Maura. Entah itu namanya sial atau beruntung karena tiba-tiba Maura menikah dengan pria tampan yang super galak seperti Dylan. Sedangkan Nico masih belum bisa menerima semuanya. Harus menikah dengan imbalan biaya pengobatan ibunya, Nico sama sekali tidak rela sampai Nico pun terus menekuk wajahnya sepanjang acara. Apalagi Dylan sendiri yang sudah begitu tampan dengan jas formalnya namun ia nampak tidak bersemangat sama sekali. Ayolah, Dylan, kau akan menikah, jangan memasang wajah seperti itu. Keluarga dekat Albert yaitu keluarga Dave pun datang ke sana untuk menghadiri acara penting itu dan Eve, wanita yang sudah Dylan anggap seperti kakak kandungnya pun menepuk lengan Albert. Kau tahu sendiri bagaimana mama mengatur pernikahan ini, Kak Eve, aku kesal sekali. Tapi Maura cantik sekali dan dia sangat baik, Tante Paris benar-benar tidak salah pilih. Dylan tidak tahu harus mengatakan apalagi sampai akhirnya ia harus bersiap karena upacara pemberkatan akan segera dimulai. Di sisi lain, debar jantung Maura sudah tidak karuan saat ia menatap dirinya di dalam balutan gaun pengantinnya. Ini acara yang sakral untuknya dan seharusnya ibunya mengantarnya ke altar, namun ibunya malah masih tergolek lemah di rumah sakit. Semua orang memutuskan merahasiakan pernikahan ini sampai Ellie sembuh dan Maura pun setuju. Jangan tegang, Maura, kau cantik sekali, seru Kimi yang sudah menatap Maura penuh haru. Ya, Kimi, aku baik-baik saja. Nico yang akan mengantarmu ke altar, tapi wajahmu jangan begitu, Nico, setidaknya kalau nanti Tante Ellie melihat video dan foto, kalian harus terlihat bahagia. Kimi terus mengomeli Nico sampai akhirnya Nico pun berusaha tersenyum saat menggandeng Maura menuju ke altar. Nico sendiri cukup besar dan tinggi di umurnya yang baru 14 tahun, dan Nico juga sudah sangat mandiri untuk mengurus dirinya sendiri di rumah. Maura dan Nico pun akhirnya melangkah ke altar dan semua orang langsung menatap kagum pada Maura yang begitu cantik, tidak terkecuali Dylan yang sudah mematung karena terbius oleh kecantikan Maura. Dengan gaun pengantin putih, Maura benar-benar terlihat seperti bidadari dan jantung Dylan sendiri mendadak berdebar kencang melihatnya. Sungguh Dylan tahu Maura cantik namun hari ini, kecantikan Maura menjadi berlipat ganda. Namun Dylan yang tersadar kalau ia bukan menikah karena cinta pun segera memalingkan wajahnya dan memasang ekspresi kesalnya lagi. Mau secantik apapun, Maura tetap murahan di matanya. Maura sendiri masih tetap tegang,
apalagi saat akhirnya ia tiba di altar bersama Dylan. Dylan menggenggam tangannya dengan kasar dan acuh, bahkan cara Dylan menyebutkan janji pernikahan pun seolah sama sekali tidak ada rasa di dalamnya. Memang suara Dylan lantang namun Maura bahkan tidak tersentuh, tapi Maura sendiri meneteskan air mata saat menyebutkan janji pernikahannya. Hingga akhirnya mereka pun bertukar cincin dan pasangan itu pun sah menjadi suami istri. Akhirnya Dylan menikah, seru Paris dengan penuh haru. Selamat ya, Paris, akhirnya Dylan menikah, seru Sandra, saudara terbaik Paris. Terima kasih, Kak Sandra, aku pastikan anakku akan bahagia dengan yang ini. Semua orang pun bertepuk tangan menyaksikan pernikahan itu, namun Dylan nampak makin kesal dengan status barunya itu. Aku masih tidak percaya melakukan ini bersamamu, Maura, sial, tidak seharusnya kau setuju menikah denganku. Maura pun menatap Dylan dengan sama kesalnya. Maura sudah merelakan masa mudanya dengan menikah seperti ini, karena itu Maura pun tidak mau ditindas oleh Dylan lagi. Semuanya sudah terjadi jadi terima saja. Sial kau, Maura, geram Dylan lagi. Dylan dan Maura sudah saling bertatapan di sana namun mereka sama sekali tidak terlihat mesra. Sampai Colin pun mendadak berteriak di sana. Wedding kiss, kami mau wedding kiss. Benar, kami mau wedding kiss, teriak Milan juga yang membuat para anak muda di sana langsung heboh. Dylan sendiri tertawa mencemooh. Wedding kiss, yang benar saja, siapa juga yang mau menciummu? Aku benar-benar tidak sudi, seru Dylan sambil menatap Maura kesal. Maura sendiri menatap Dylan dengan tatapan yang sama. Kau pikir aku sudi dicium olehmu? Jangan mimpi, Dylan, bibirku masih belum pernah tersentuh oleh pria manapun dan saat aku mau memberikan first kiss-ku, pastinya bukan untukmu, seru Maura yang sebenarnya bertujuan untuk balas mencemooh Dylan. Namun yang ada Dylan malah terprovokasi oleh ucapan Maura. Oh, first kiss, tentu saja itu hak suami, jadi mari kita lakukan wedding kiss-nya, wanita sialan. Kedua mata Maura pun membelalak lebar, sungguh. Bukan itu maksudnya. Namun sebelum Maura sempat melakukan apapun, mendadak tangan Dylan sudah memeluk pinggangnya dan menariknya mendekat sampai tubuh keduanya menempel. Dan sebelum Maura sempat memprotes sama sekali, Dylan sudah menyatukan bibirnya dengan bibir Maura dan merenggut first kiss wanita itu dengan liar.